Tips agar tidak terbuai dengan rayuan mantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, diberikan rezeki yang berlimpah barokah dari Allah SWT. Saya Kang Rizal, di channel Kang Rizal Pengasaran ini saya ingin menjabarkan dan saya ingin membagikan ilmu tentang dunia asmara, rumah tangga, dan juga dunia pengasihan maupun pelet. Nah, pada video kali ini saya seperti yang sudah tertera di judul ingin membahas tentang tips ya atau cara supaya tidak terbuai dengan rayuan mantan. Nah, karena banyak sekali ya setiap hubungan yang telah berakhir itu pasti jika Anda yang memutuskan pasti mantan Anda yang masih cinta meminta balikan. Dan sebaliknya ya. Nah, bagaimana ketika Anda mendengar kata-kata dari mantan seperti ini? Saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Saya berjanji akan berubah. Saya berjanji akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana Anda mendengar janji-janji tersebut dari mantan Anda yang memang notabene itu masih mencintai Anda? Dan Anda pun masih ada rasa kepadanya. Nah, itu loh. Nah, bagaimana cara tips agar tidak terbuai janji mantan? Nah, di sini saya akan bahas. Nah, pastinya kalau ada kata-kata seperti itu dari mantan Anda, pastinya ketika Anda masih ada rasa cinta, menyimpan rasa cinta itu ya pasti akan lulus juga. Cuman di sini saya ingin menggarisbawahi Anda perlu juga benteng, Anda perlu juga yang namanya benteng diri ya, supaya Anda tidak dianggap murahan, supaya Anda tidak dianggap membutuhkannya. Jadi ketika Anda memberikan kesempatan kedua kali, dia tidak akan ketika Anda memberikan kesempatan yang kedua kali, maka dia tidak akan pernah menyelewengkan kesempatan itu seperti itu. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berikan tanggapan. Oke, saya akan memberikan kesempatan padamu dan saya akan lihat perubahanmu beberapa bulan ke depan. Nah, Anda jawab seperti itu. Jika memang Anda serius, ya, Anda katakan padanya ya, jika kamu serius, maka saya akan lihat perubahanmu beberapa bulan ke depan. Nah, di sini yang perlu Anda terapkan, ya, Anda sudah memasukkan di dalam memori Anda bahwasanya Anda akan melihat perubahannya beberapa bulan ke depan. Nah, bukan hari, bukan minggu. Jadi Anda itu harus benar-benar tidak tergesa-gesa untuk melihat perubahannya, karena orang berubah itu perlu waktu yang cukup lama, karena perubahan dari dasar yang jelek ke tingkat yang lebih baik itu pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, bukan singkat, bukan seperti membolak-balikan telapak tangan ya. Jadi Anda harus pasang memori, oh ya, saya akan memberikannya waktu beberapa bulan. Jadi jangan anggap esok harinya atau bulan depannya, jangan seperti itu. Berikan dia waktu. Nah, selama jenjang waktu tersebut, maka biarkanlah dia berusaha semaksimal mungkin dan Anda jangan terlalu dingin. Anda tetap meresponnya. Dan kata lain, jika Anda memang masih cinta, masih bisa diperbaiki, oke, Anda buka hati Anda, saling memperbaiki sama-sama. Karena saya yakin di dalam hubungan itu pasti tidak ada yang sempurna. Pasti ada yang merasa dirugikan. Itu pasti. Tapi saya selama beberapa puluh tahun ini menanggapi masalah seperti ini pasti ada dua sisi yang berbeda. Tidak ada di dalam hubungan itu yang salah hanya satu. Pasti keduanya itu salah. Tetapi yang menjadikan
pasangan Anda salah itu pasti karena mungkin diri Anda, atau memang karena lingkungan, atau memang karena dirinya sendiri, kan seperti itu. Jadi selama dia ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, Anda buka hati. Ya, jangan dingin, jangan egois, jangan sok-sokan Anda itu dikejar-kejar. Anda tetap memperbaiki diri Anda sendiri juga untuk menerimanya kembali dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, jika memang si mantan itu berniat sungguh-sungguh, niat serius, pasti dia akan menunjukkan perubahan yang positif. Dan Anda harus bilang kepadanya perubahan itu jangan bersifatnya hanya sesaat, tapi harus permanen. Seperti itu. Supaya dalam berhubungan itu memang harus saling mengerti, harus saling memahami, jangan saling menyalahkan. Jika memang dasarnya dia seperti itu, ya kalau dia mau merubah yang lebih baik, oke, kita bantu, ya, kita bantu dorong. Itu jika memang mantan serius. Kalau mantan tidak serius, ya paling dia akan mundur, dia tidak akan meneruskan hubungan dengan Anda. Kalau mantan yang egois, pasti dia hanya diam, tidak mau berubah, dan dia tidak mau pergi. Dia hanya mengemis-ngemis supaya Anda menerimanya kembali. Setelah itu mungkin dalam berhubungan itu bisa ke baik, bisa juga ke negatif. Nah, mungkin dia akan mengulanginya lagi, atau hubungan tidak nyaman, seperti itu. Nah, itu ada beberapa kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Kalau dia memang ingin berubah, ya dia akan berubah drastis secara permanen, atau dia tidak mau berubah, dia akan mundur, atau dia memang tidak mundur, ya juga tidak pergi. Dia stagnan di situ dan hanya mengemis kepada Anda. Seperti itu. Nah, itu semua kembali kepada Anda. Jika memang Anda ingin menginginkan dan masih bisa diperbaiki dalam hubungan itu, ya tidak masalah. Karena di dalam hubungan itu pasti tidak ada yang salah satu, pasti salah keduanya itu salah. Makanya terjadi permasalahan. Kan seperti itu. Nah, jadi saling memahami, saling mengerti, dan saling mengisi. Itu yang paling penting. Jika memang bisa dirubah, bisa diperbaiki, kenapa tidak? Seperti itu ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian yang sedang menjalin hubungan, semoga selalu diberikan kemudahan dalam membina hubungan rumah tangga maupun hubungan berpacaran. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Kang Rizal, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.